Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ithafus Sajid bimajmu'atin minal adabil muhimma fil masajid. Masih pada bab adab fi halil baqa al masjid, adab ketika berdiam di dalam masjid. Di antara adab tatkala seseorang berada di dalam masjid adalah ihtiramu man yujad fil masjid minal aba'i wal muallimin, menghormati orang yang didapati di dalam masjid dari kalangan orang-orang yang sudah tua, wal muallimin, para pengajar. Lianna nabiyana sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, inna min ijlalillahi ikramu dzis syaibah al muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi walal jafi'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah, termasuk bagian dari memuliakan Allah azza wa jalla, ikram dzisyaibah, yaitu memuliakan, menghormati orang yang sudah tua, muslim, wa hamilil Quran, dan juga termasuk memuliakan Allah azza wa jalla, menghormati para pembawa Al-Quran yang ghairil ghali fihi walal jafi'an, orang yang tidak hulu tidak pula kaku terhadap Al-Quran. Ini merupakan adab ya ikhwan, bagian adab yang selayaknya diperhatikan ketika kita berada dalam masjid, menghormati, menghargai orang yang ada dalam masjid tersebut. Ya ikhwayatul labal ilm, orang yang datang ke masjid, prasangka baik kita mereka adalah orang-orang yang ingin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang ingin ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita menjumpai orang-orang yang ada dalam masjid tersebut dari kalangan orang-orang yang sudah tua, kewajiban bagi kita semua adalah ihtiramul kabir, menghormati orang-orang yang sudah tua tersebut. Dan yang kedua apa? Kewajiban kita juga menghargai mereka, menghormati wibawa mereka. Dan yang terpenting juga di antara orang-orang yang sudah tua tadi adalah al-muallimin, ustadzuk, guru-gurunya antum, orang yang layak engkau hormati, orang yang layak engkau hargai. Serta termasuk yang perlu diperhatikan juga adalah orang-orang yang awam yang ingin datang ke dalam masjid, ingin ibadah. Itu perlu kita tarafaq, ya, antum perlu tarafaq bihim, perlu lembut lunak sama mereka, rifaq, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali dia bisa takut, bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa istiqomah. Ini antum sabar ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan buat mereka kecewa dengan tindakan-tindakan kita ketika kita berada dalam masjid tersebut. Kemudian di antara adab adalah hafidh ala nadhafatil masjid, jagalah kebersihan masjid. Fa in wajadta syai'an irfa'hu, kalau engkau mendapati sesuatu di masjid tersebut, irfa'hu, angkat, buang. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bitanzifil masajid,
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang memerintahkan untuk membersihkan masjid. Kama fi hadis Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Aisyah menceritakan, amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur wa amara biha an tunazzaf wa tutayyab. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan kami. Siapa yang memerintahkan Aisyah? Siapa yang memerintahkan sahabat? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bibina'il masajid fid dur, bangun masjid di kampung. Dan di antara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan antunazzaf wa tutayyab, agar masjid tersebut dibersihkan. Ini bimbingan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu diperhatikan, ya. Kemudian yang kesembilan di antara adab adalah la takhruj minal masjid ba'dal adzan illa li daruratin. Jangan keluar dari masjid setelah azan kecuali darurat. Rawa Muslimun rahimahullah fi sahih min hadits Abi Sya'tha qala kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'adzana al-mu'adzin faqama rajulun minal masjid yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah hatta kharaja faqala amma hadza faqad asa Abul Qasim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Sya'tha. Abu Sya'tha menceritakan, dulu kami duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Muadzin mengumandangkan azan. Tiba-tiba ada seseorang berdiri lalu keluar diikuti oleh Abu Hurairah. Tiba-tiba Abu Hurairah mengatakan kepada dia, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini telah bermaksiat membangkang kepada Abul Qasim. Kata para ulama, ucapan Abu Hurairah amma hadza faqad asa Abul Qasim ini menunjukkan tindakan tersebut adalah tindakan yang tercelah. Bahkan mereka para ulama mengatakan ini perbuatan dosa. Wadih? Jelas ya ikhwan ya? Nah, dari sini bisa diambil faedah bagi kita semua, merupakan perkara yang sangat dianjurkan bagi para penuntut ilmu. Lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Di antara adab kita yang di masjid agar menjaga kebersihan masjid. Ya, itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum disuruh piket itu bukan semata-mata perintah ustaz, tapi anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memerintahkan kepada Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan masjid. Aisyah yang bicara, Aisyah yang bilang, Rasul memerintahkan kami agar kami bangun masjid wa antunazzaf wa tutayyab. Masjid tersebut dibersihkan, dikasih wangi-wangian. Jadi jadikan orang masuk masjid tersebut enak, bersih, nyaman. Antum saja kalau berada di ruangan yang bersih, nyaman, enak apa tidak? Enak kan? Ya apa enggak? Antum punya teman kotor, giginya kuning, bau, kudel, mau enggak? Banyak panu pula, banyak kurap pula, banyak koreng pula. Mau enggak antum teman orang kayak gitu? Ya, enggak mau kan? Nah, seperti itulah gambarnya, ikhwan ya. Makanya dianjurkan antum semua untuk menjaga kebersihan masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Shawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai sini.